Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal P3K ya teman-teman ya. Tentunya tentang pedagogic HOTS. Apa sih pedagogic HOTS itu? Ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktek pendidikan ya teman-teman, khususnya dalam konteks pendidik dan peserta didik ya. Pedagogi itu merupakan kemampuan untuk memahami karakter siswa ya teman-teman ya, serta melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Di sini soal P3K tentang formasi guru 2025. Langsung saja yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan tentang pembahasan soal. Saya doakan yang sudah subscribe semoga dimudahkan, dilancarkan dan jadi ASN tahun ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa melakukan penyelidikan mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi. D. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Jadi di sini adalah konteks sintaks ya teman-teman ya. Sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitasnya seperti apa ya teman-teman ya. Kita bahas untuk opsi yang A, siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data. Nah, ini sesuai dengan problem based learning ya teman-teman ya, berdiskusi dan bagi tugas. Untuk opsi yang B, kelompok mengamati dan memahami, hanya kelompok dan mengamati saja. Langsung skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, siswa melakukan penyelidikan data, mencari data, referensi, sumber atau bahan diskusi. Skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Kita skip ya untuk opsi yang D karena tidak sesuai dengan pertanyaannya problem based learning ya. Jadi untuk jawaban yang paling tepat itu jawabannya paling A ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A itu aktivitas pembelajaran yang mencakup siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan prinsip problem based learning. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal kedua, indikator kunci dari kurikulum kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi di sini adalah indikator kunci dari kurikulum kompetensi dasar ya teman-teman, yang menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah, kita bahas untuk opsi yang A, menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Skip ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan pertanyaannya, tidak termasuk indikator kunci ya. Untuk opsi yang B, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, ini masuk ya teman-teman ya, menganalisis ya. Untuk opsi yang B bagus. Untuk opsi yang C, menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Skip ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Skip, tidak sesuai dengan pertanyaannya ya, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi kita bahas untuk opsi yang B, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi indikator kunci kurikulum kompetensi dasar tersebut adalah menganalisis ya teman-teman ya, menganalisis hubungan antara gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, bukan hanya menjelaskan atau mengklasifikasi. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ketiga, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. B. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Jadi di sini adalah strategi guru apa harus dilakukan ya teman-teman ketika peserta didik itu belum siap melakukan keterampilan berpikir tinggi. Untuk opsi yang A, membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Untuk opsi yang A nggak nyambung ya teman-teman ya, kurang efektif untuk opsi yang A. Untuk opsi yang
B, merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Di sini merubah, jangan ya teman-teman ya, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di sini tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan tingkat tinggi. Bagus ya teman-teman, tetap menjalankan. Untuk opsi yang D, membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Kita skip ya untuk opsi yang D. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, karena strategi guru itu yang efektif adalah tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi meskipun siswa belum siap, namun dengan memperhatikan pengembangan dan kemampuan siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal keempat, pada pendidikan abad ke-21, kurikulum kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. B. bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. C. mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. D. mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim data yang tersaji secara luas melalui pengajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini adalah pendidikan pada abad ke-21 ya teman-teman, sesuai dengan kurikulum kompetensi collaboration. Jadi di sini ada kolaborasi, berarti sangat penting karena peserta didik dapat untuk opsi yang A, menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Padahal kolaborasi itu ada kerjasama ya teman-teman, sangat penting karena apa? Karena memungkinkan peserta didik untuk bekerja bersama dalam kelompok ya teman-teman ya. Ini mengembangkan dan mengabdi hanya mandiri, secara mandiri maupun berkelompok ya. Skip ya teman-teman, karena di sini ada kreatif baik secara mandiri, harusnya berkelompok ya teman-teman ya. Di situ ada collaboration. Jadi skip untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Bagus ya teman-teman ya, tidak ada mandirinya, kita bagus untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengkomunikasikan ide-ide gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Tidak nyambung dengan opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, klaim data. Malah ini skip ya teman-teman ya untuk opsi yang D, tidak ada collaboration. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Kenapa? Karena collaboration itu adalah kerjasama, sangat penting karena memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang ditemui. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal kelima, pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, B. menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian, C. menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup, D. membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi di sini adalah KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya ya teman-teman ya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut bagaimana teman-teman? Untuk opsi yang menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, skip ya teman-teman ya, tidak nyambung, kurang ya teman-teman. Untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Nah ini bagus, ada menganalisis ya. Untuk opsi yang C, menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup, menyebutkan upaya, hanya menyebutkan upaya pelestarian saja, skip. Untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi tidak termasuk pengayaan ya teman-teman, tidak termasuk pengayaan ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kenapa? Karena di sini itu pengembangan materi pengayaan pada kurikulum kompetensi itu dasar tersebut seperti menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian ya teman-teman, bukan hanya menjelaskan atau membandingkan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-6, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning pada sintaks. A. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek. B. Pertanyaan mendasar. C. Menyusun jadwal pembuatan. D. Mendesain perencanaan produk. Di sini ada persiapan, alat bahan, media, sumber yang dibutuhkan ya teman-teman. Ya, ini pasti akan membuat
sesuatu ya, atau perencanaan produk ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Di sini ada mendesain produk ya. Aktivitas pembelajaran tersebut kan yaitu menyusun rencana pembuatan proyek, pembelajaran masalah meliputi pembagian tugas dan persiapan alat bahan, media, dan sumber sesuai dengan tahap mendesain perencanaan produk dalam model project based learning. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ketujuh, kegiatan pembelajaran melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Discovery Learning, B. Inquiry Learning, Problem Based Learning, D. Project Based Learning. Jadi termasuk apa ya teman-teman dari pembelajaran di atas di situ? Di situ pembelajaran yang melibatkan identifikasi ya teman-teman ya. Masalah pengumpulan data itu sudah termasuk discovery learning teman-teman ya. Kita bahas untuk discovery learning bahwa kegiatan pembelajaran yang melibatkan identifikasi. Nah, ini ada mengidentifikasi masalah ya. Terus kemudian pengumpulan data, pengolahan data. Nah, ini pengumpulan data serta pemberian pembuktian simpulan sesuai dengan prinsip-prinsip discovery learning. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-8, aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah A. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. B. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. C. Membahas kelayakan proses yang sudah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan dan media sumber yang dibutuhkan. Jadi di sini opsi yang paling benar adalah apa ya teman-teman? Karena di sini ada model project based learning pada sinteks mendesain ya teman-teman ya. Mendesain perencanaan produk ya. Untuk opsi yang A, peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Ini tidak nyambung ya teman-teman, tidak termasuk model project based learning. Sinteks mendesain perencanaan kita skip untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Skip ya teman-teman, tidak ada alat dan media. Skip untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, membahas kelayakan proyek yang dibuat dan membuat laporan produk atau karya. Skip ya teman-teman ya, tidak ada alat bahannya, persiapannya bagaimana, tidak ada. Jadi untuk opsi yang C kita skip. Untuk opsi yang D, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan, media sumber yang dibutuhkan. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman ya opsi yang D. Karena di sini aktivitas pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah termasuk dalam tahap mendesain perencanaan produk dalam model project based learning. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-9, salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidak hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pembuktian verification, B. Pengolahan data processing, C. Pernyataan atau identifikasi masalah problem statement, D. Pernyataan identifikasi masalah problem statement. Jadi di sini adalah salah satu aktivitas yang menjawab pertanyaan atau yang membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang bagaimana teman-teman? Ya jelas yang A ya, ada pembuktian verification. Kenapa? Karena di sini aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan bagian dari sintaks discovery learning yang berfokus pada pembuktian. Iya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-10, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Mencatat hasil pengamatan cuaca, B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, C. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, D. Melihat video tentang cuaca. Jadi di sini adalah
aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi ya teman-teman. Ya, untuk opsi yang A hanya mencatat hasil pengamatan, kita skip untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Bagus sekali opsi yang sesuai dengan pembelajaran aktivitas yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi ya teman-teman. Untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, hanya membaca, kita skip untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D melihat video tentang cuaca, skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B di sini membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Ini bagus ya teman-teman ya. Ada membandingkan hasil pengamatan, yaitu sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-11, tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan A. Skala aktivitas pembelajaran menjadi 4 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. Yang B. Skala aktivitas pembelajaran menjadi 5 tingkat sesuai dengan jenjang terendah sampai tinggi. C. Skala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. D. Skala aktivitas pembelajaran menjadi 7 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. Di sini ranah kognitif menurut Bloom apa ya teman-teman ya, merupakan apa yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Di sini ada segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan ya teman-teman ya, 6 tingkatan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom ya. Ada 6 tingkatan, yaitu apa? Remembering, mengingat, memahami, understanding, menerapkan, applying, and then menganalisis, analyzing, and then mengevaluasi, evaluating, dan mencipta, creating ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Soal ke-12, keterampilan proses psikurikulum motor terdiri dari A. Imitasi, manipulasi, penilaian, artikulasi, dan karakterisasi. B. Imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. C. Imitasi, penerimaan, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. D. Imitasi, menanggapi, presisi, artikulasi, dan karakterisasi. Jadi di sini adalah proses ya teman-teman, keterampilan proses psikurikulum motor terdiri dari B ya teman-teman ya, imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi ya teman-teman ya. Keterampilan proses psikurikulum motor yang terdiri dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi sesuai dengan yang dijelaskan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-13, menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Yang pertama adalah keterampilan tingkat rendah ya teman-teman ya, dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat, remembering, menerapkan, applying, dan mengevaluasi, evaluating. Dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan memahami, understanding, menganalisis, analyzing, dan mencipta, creating. Iya teman-teman, ini bagus sesuai dengan Bloom ya, tapi di sini masih ada jawaban B, C, dan D ya teman-teman ya. Dan untuk jawaban yang A ini tidak ada seperti mengevaluasi ya teman-teman ya, kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, pertama adalah keterampilan tingkat rendah penting. Di sini ada applying, remembering, applying, terus kemudian analyzing, mengevaluasi, mencipta ya teman-teman. 5, hanya 5 ya. Jadi skip untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, di sini ada remembering, understanding, menerapkan, applying, terus kemudian analyzing, evaluasi, mencipta, dan creating ya teman-teman ya. Tapi di sini tidak ada. Opsi yang C kita skip ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan keterampilan dibagi menjadi 2 menurut Bloom ya. Untuk opsi yang D, pertama adalah keterampilan tingkat rendah penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat, remembering, memahami, understanding, dan menerapkan, applying. Dan kedua adalah yang diklasifikasikan dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis. Ini bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mengevaluasi, terus kemudian mencipta ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D di sini. Kenapa? Karena menurut Bloom itu keterampilan menjadi 2 ya teman-teman. Di bagian yang pertama adalah keterampilan tingkat rendah seperti mengingat, memahami, dan menerapkan. Yang kedua adalah keterampilan tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D.
Soal ke-14, ranah kognitif meliputi kemampuan A. Mengembangkan konsep atau prinsip dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya, B. Mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya, C. Menciptakan konsep atau mirip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya, D. Menguasai konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran. Di sini ranah kognitif itu meliputi kemampuan seperti mengulang ya teman-teman ya, atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Menurut Bloom ya teman-teman ya, jadi ranah kognitif itu meliputi mengulang ya, atau menyatakan kembali sesuai dengan opsi yang B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-15, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa mata pelajaran umum dikenal sebagai apa ya teman-teman ya, HOTS ya, High Order Thinking Skill. Yang mana teman-teman ini? Untuk opsi yang mana kira-kira? Untuk opsi yang A, higher order think skill. Hanya think skill kita skip ya teman-teman ya, hanya think skill. Yang thinking high order ya, gini high order yang B ya, yang si higher order thinking skill, higher order thinking skill, higher ya teman-teman ya. Jawabannya paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman ya, higher order thinking skill ya. Keterampilan berpikir tinggi dalam bahasa mata pelajaran umum dikenal sebagai higher order thinking skill. Oke, jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang C. Oke teman-teman ya, sekali ini soal ke-15 ini adalah soal terakhir dari pembelajaran kali ini dan semoga dimudahkan ya. Thank you for watching.